Insyaallah kita sampai pada bab mandi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti mengapa kita mandi, apa yang menyebabkan kita harus mandi. Sebetulnya pada pertemuan bulan lalu kita sudah sempat membahas beberapa hal yang menyebabkan seorang itu mandi. Tapi insyaallah ini kita ulang lagi karena ini mencakup bagian secara keseluruhan apa yang menjadi asbab atau penyebab kita itu mandi. Mandi secara syariat itu sedikit berbeda dengan pengertian mandi yang biasa kita lakukan. Jadi kalau mandi yang dilakukan oleh kita sehari-hari itu adalah mandi secara umum, ya, mandi pagi atau mandi sore itu biasa. Tetapi mandi yang dimaksud secara syariat ialah kita bersuci untuk menghilangkan hadas besar, kemudian untuk menjadi syarat kita boleh melakukan aktivitas ibadah. Itu mandi secara syariat. Di dalam ajaran Islam, mandi itu mempunyai arti yang khas, yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan ikhlas karena Allah, ya, demi untuk menjadikan diri kita ini suci dari hadas besar. Itu mandi. Itu pengertian mandi dalam agama kita. Sekali lagi, mandi itu memiliki pengertian yang khas atau arti yang khas, menyiramkan air dari ujung rambut sampai ke seluruh tubuh, ya. Menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan ikhlas karena Allah untuk mensucikan diri dari hadas besar, sehingga kita bisa melakukan kembali aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah seperti sholat maupun tawaf. Nah, beberapa waktu lalu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita pernah membahas sedikit tentang apa saja yang membuat kita itu mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pada bab hal-hal yang mewajibkan mandi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa kita mandi karena pertama, keluarnya air mani dengan memancar dan disertai dengan rasa nikmat. Itu mandi. Itu hal yang mewajibkan mandi. Keluarnya air mani dengan memancar dan disertai dengan rasa nikmat. Dalilnya mana? Dasarnya adalah ada di Al-Maidah. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Kemudian junub itu, junub artinya bukan berarti mandi. Junub itu artinya makna yang sebenarnya bukan, ya. Junub itu adalah keluarnya mani. Itu junub namanya. Keluarnya mani, memancarnya air mani yang disertai dengan kenikmatan, itu junub namanya. Jadi bukan mandi junub adalah mandi, bukan. Junubnya sendiri, makna kata junub itu keluarnya air mani. Jadi ketika kita hendak mensucikan diri kita, maka itu kita disebut dengan mandi junub, ya. Jadi bukan karena jenis mandi pagi, mandi sore, bukan, ya. Jadi ada asbabnya. Jadi dasarnya tadi ada Al-Maidah, faiza junub fattohar. Apabila kamu junub, maka fattohar, mandilah kamu, bersucilah kamu. Nah, itu dalil yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma'. Nah, itu dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, oleh Muslim dan Abu Daud,
Innamal ma'u minal ma'. Air atau mandi wajib itu karena keluarnya air sperma. Maksud air pertama adalah air mandi. Innamal ma' itu. Maksudnya air mandi. Dan maksudnya adalah kita mandi, sedangkan air kedua minal ma' itu adalah air mani. Jadi innamal ma'u minal ma' maksudnya apabila keluar air mani maka wajib mandi. Nah, ini dasar yang kedua yang harus kita pahami dengan benar, bahwa Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita, hadis yang sahih dari Muslim dan Abu Daud, bahwa kalau kita apabila keluar air mani maka wajib bagi kita untuk mandi. Nah, kalau kita melihat tekstual tadi, hadis tadi itu secara tekstual, innamal ma'u minal ma', maka wajib mandi karena keluarnya air mani, baik keluarnya memancar disertai dengan rasa nikmat atau tidak. Ya. Nanti kita lihat seperti apa Imam Syafi'i membahas tentang ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab bahwa wajib mandi apabila air mani keluar, bahkan sekalipun tanpa diiringi syahwat dan dengan sebab apapun berdasarkan keumuman hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i menjelaskan bahwa keluarnya mani itu mau disertai dengan rasa nikmat atau tidak, wajib mandi. Sementara mayoritas ulama menjelaskan bahwa wajibnya mandi itu karena keluarnya mani secara memancar, berarti kita memancar berarti ada kenikmatan di situ. Kemudian kalau kita melihat penyebutan memancar itu, kita mandi karena keluarnya air secara memancar, itu dipahami karena sesuai dengan firman Allah. Ada di At-Tariq ayat 5-6. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, jadi sepakat ulama bahwa kita mandi itu kalau keluar mani ketika disertai dengan nikmat. Nah, alasannya ini tadi, ya. Dasarnya ada di At-Tariq ayat 5 dan 6. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Ya. Bahwa manusia itu hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Khuliqa mimma dafiq. Nah, oleh karena itu, jika air mani keluar tanpa rasa nikmat saja saat terjaga, maka itu tidaklah mewajibkan mandi. Ini pernah kita bahas kemarin. Ya, kan pernah menantu Rasul SAW, ya, sahabat Ali kan sering keluar cairan. Nah, ketika ditanya, beliau tuh malu bertanya kepada mertuanya, yaitu Rasul SAW, tetapi beliau menyuruh temannya untuk bertanya, aku ini sering keluar mazi, itu kan cairan. Itu bagaimana, kata Rasulullah, tidak perlu mandi, cukup kamu bersihkan kemudian berwudu, tidak diwajibkan mandi. Nah, ini pendapat yang jumhur ulama. Nah, hadis ini kalau ada yang bertanya, apakah kita wajib? Apakah ada jawaban? Ya, maksudnya untuk hadis air wajib karena keluar air mani kita, ya. Maksudnya air wajib, maksudnya mandi kita itu kita wajibkan karena kita keluar air mani. Ini maksudnya seperti ini.
Air mani yang keluar disertai dengan rasa nikmat dan menyebabkan tubuh secara lemas. Sedangkan air mani yang keluarnya tidak demikian, seperti mazi itu ya. Sudah ada mazi, ada madi, ada mani. Ya. Nah, kalau cirinya mani itu tubuh manusia lemas. Nah, itu cirinya mani. Ya. Kalau air maninya keluar tidak nampak lemas, ya, tubuh itu tidak lemas, maka itu tidak perlu mandi, ya, tidak perlu mandi. Nanti ada penjelasan lain. Ini tentang ini dulu, ya. Wajibnya mandi ketika keluar air mani. Oleh karena itu para ulama menyebutkan 3 tanda air mani. Yang harus dipahami dengan benar ini, ibu-ibu, para remaja, para wanita yang mau masuk masa menikah atau bagi wanita yang sudah menikah. Jadi para ulama menyebutkan 3 tanda air mani. 1, keluar dengan memancar. Itu tanda air mani, keluar memancar. 2, bau. Jika sudah kering maka baunya seperti bau telur. Jika basah maka baunya seperti adonan, ya, bau adonan roti, ya, dan mani hewan. Baunya seperti itu. Ini ciri kedua dari mani itu, bau. Jika kering baunya seperti telur, maka bisa di kainnya Rasulullah itu dikorek-korek dengan kuku. Tapi kalau dia basah maka baunya seperti adonan atau maninya hewan. Itu bau. Ini karakteristik, ya. Kemudian ciri atau tanda air mani berikutnya, tubuh menjadi lemas setelah keluarnya. Nah, ini 3 tanda air mani. Nah, bagaimana sekarang? Kalau kita menemukan ada air keluar pada saat kita tidur, apa kita wajib mandi? Ya. Sementara kalau kita merujuk kepada kalau kamu junub, fattohar di Al-Maidah itu. Kalau kamu junub, maka kamu harus mandi. Hadisnya inamal ma uminal ma. Nah, ini kan sudah jelas. Tapi bagaimana kalau jika air mani itu keluar saat tidur? Apa kita wajib mandi? Wajib. Mengapa? Siapa yang tahu bagaimana ketika kita tidur? Kan tidak merasakan bagaimana nikmatnya keluar atau bermimpi dan sebagainya, kecuali kalau memang bermimpi, ya, jelas-jelas kalau laki-laki itu bermimpi. Tapi yang umumnya bagi perempuan sering terjadi bila ketika bangun dia menemukan bekas air mani, padahal dia tidak merasa dia sudah melakukan sesuatu. Ini namanya mimpi, ya, mimpi. Nah, ini pernah ditanyakan, ya, ada riwayat dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang bermimpi. Ini sangat luar biasa para sahabiah, ya. Pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya perempuan. Mimpi perempuan seperti mimpinya laki-laki. Apakah dia wajib mandi? Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, idza ra'atal ma." Iya, apabila dia melihat ada air. Di mana melihat ada air? Maksudnya basah. Kalau laki-laki mimpi kan dia merasakan nikmatnya. Kalau perempuan, ada yang merasakan, ada yang tidak. Tiba-tiba saja bangun tidur ada air. Nah, maka kenalilah karakteristik air tadi. Bau, ya, baunya dilihat, ya. Bau. Bukan dilihat, baunya dirasa, dianukan, harus dikenal baunya. Ya. Kalau baunya itu seperti adonan roti, kalau kering itu seperti telur. Nah, itu berarti itu mani yang keluar. Kalau perempuan jarang merasakan, kalau laki-laki iya. Nah, ketika ditanya oleh Ummu Sulaim, apakah kita mandi perempuan kalau dia mimpi seperti mimpinya para laki-laki? Kalau mimpi laki-laki ada nikmat, kalau perempuan tidak, itu bedanya. Sekalipun kadang-kadang ada juga yang merasakan nikmat seperti itu, ya.
Ya, memimpi, kemudian merasakan nikmat, keluar, begitu dia lihat air maka wajib mandi. Nah, ini dasarnya. Artinya perempuan itu wajib mandi apabila dia melihat air mani. Tidak ada syarat selain itu. Oh, saya kan tidak merasakan nikmat, tiba-tiba aja bangun, kok ada air, begitu cium bukan kencing. Kan jelas perbedaannya tadi ya. Kalau kencing kan baunya sudah familiar sekali kita dengan kencing ya. Kalau mani kan tidak, kalau tidak dijelaskan seperti ini. Ya. Bagi yang belum menikah, segeralah menikah. Doa. Tidak ada syarat lain ya bagi perempuan. Ya. Ketika ditanya, na'am idza ra'atal ma', na'am, betul, kamu mandi, kata Rasulullah, apabila kamu melihat ada air. Maka ini jelas menunjukkan kewajiban mandi bagi orang yang bangun dari tidur dan menemukan ada air, baik dia merasakan keluarnya maupun tidak, baik dia yakin, ya, baik dia yakin bahwa dia telah bermimpi maupun tidak. Aku mimpi nggak tadi ya? Enggak, saya dilihat itu nggak berlaku, kata Rasulullah. Dia yakin atau tidak? Aku mimpi nggak tadi ya? Silakan cium baunya. Ya, begitu dicium, oh jangan, aku kencing ternyata ini bukan mandi. Begitu dicium, aduh ternyata bau adonan. Oh ya, aku mimpi, aku wajib mandi. Kalau kencing kan enggak ya? Cuman bersihkan saja. Nah, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua perempuan untuk paham sekali, harus memahami dengan baik apa tuntunan agama, tuntunan Allah dan Rasulnya untuk kesempurnaan dari ibadah kita. Yang kedua yang menyebabkan mandi, hal yang menyebabkan mandi, masuknya bagian ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Masuknya bagian ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Nah, apa sih maksudnya masuk itu apa? Ini kita berbicara fikih ya, tidak ada hukum, tidak ada misalnya kalimat, iya Allah kok jorok sekali sih Ustaz, saya begitu-gitu. Enggak boleh ya, ini memang hukumnya seperti ini, harus tahu hukumnya. Nah, yang dikatakan masuk maksudnya itu masuknya barang laki-laki ke barang perempuan itu sampai tidak lagi kelihatan. Mau keluar mani atau tidak mani wajib mandi. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya, kita lihat dulu siapa yang merawi hadisnya ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza jalasa baina su'abihal arba'ina summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Apabila seseorang duduk di antara selangkangan perempuan kemudian dia menekannya, maka wajib mandi. Menekannya berarti masuk. Wajib mandi. Tidak dijelaskan di sini apakah dia keluar mani atau tidak. Wajib mandi. Apabila dia menekannya tadi merujuk kepada makna masuk tadi itu ya. Masuknya ujung kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan hingga tidak terlihat lagi. Nah, pernyataan masuk tadi itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Apabila seorang duduk di antara selangkangan perempuan kemudian dia menekan itu masuk maksudnya. Dalam redaksi Muslim sekalipun tidak keluar mani, ini menyebutkan bahwa wajib mandi sekalipun tidak keluar air mani. Nah, ini sayangnya ini. Apa sayangnya? Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini ya. Ada suami istri yang melakukan hubungan suami istri namun mereka tidak mandi karena mereka apa? Akan nggak keluar apa-apa, cuman ketemu doang. Nah, itu nggak boleh ya. Itu keliru. Maka dia harus belajar ya, yang masih muda harus belajar
Yang tidak belajar, mereka rugi sendiri. Karena mereka mengira itu tidak wajib. Berarti aktivitas yang dilakukan tetap haram. Ya, tetap haram. Ini pemahaman orang-orang awam yang tidak membuka, yang tidak mengikuti kajian, yang tidak membaca buku-buku hadis, ya, membaca pendapat ulama bagaimana hadis Rasul SAW menjelaskan tentang wajibnya mandi. Hal ketiga yang mewajibkan mandi adalah masuk Islamnya orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Baik kafir asli maupun kafir murtad. Kafir asli maksudnya kafir dari awal hidupnya, ya, tidak beragama Islam. Orang Yahudi, Nasara, orang Buddha dan semisalnya, ya. Itu kafir asli. Kalau kafir murtad itu orang yang awalnya Islam kemudian keluar dari agama. Kemudian dia kembali lagi, maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Nah, apa dalilnya? Kalau orang yang baru masuk Islam itu wajib mandi, yang pertama hadis dari Qais bin Asim. Ketika dia memeluk Islam, Rasul SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidir. Sidir itu air bidara. Ya, air bidara. Maka makna asal dari perintah wajib mandi itu hadis dari Qais bin Asim ini, ya. Jadi masuk Islamnya itu dimandikan dengan air bidara. Tidak semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus kita masukkan ke logika, ya. Coba kita lihat, kita keluar sedikit dari materi ini dan kita paham mengapa sidir ini, mengapa air bidara. Contoh babi. Ketika di zaman Rasulullah itu Allah menurunkan haram makan babi. Apakah pernah para sahabat Rasul meneliti? Sampai 1500 tahun, tahun kesekian, hitunglah kita mundur 200 tahun yang lalu baru tahu. Oh, ternyata di dalam daging babi itu ada cacingnya. Oh, ternyata ininya. Oh, itu secara sains. Apa maksudnya? Kita mengikuti perintah ketika Allah mengatakan haram babi, ya sudah haram. Tidak usah lagi kita mengatakan, oh tunggu, saya belum membuktikan. Oh tunggu, kenapa mesti mandi pakai bidara? Kan itu orang meninggal. Ini kan orang, nah nggak bisa, tidak selamanya, ya. Pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita memandikan jenazah, mengapa harus menggunakan bidara? Satu, karena untuk meredam bau, untuk pengawet, untuk pewangi, ya, untuk pewangi. Nah, kalau untuk yang masuk Islam, apakah wangi? Bisa jadi. Kan banyak hikmah Allah menciptakan sesuatu hanya itu. Walaupun itu hanya daun sidar, walaupun itu hanya daun bidara, pasti banyak hikmah yang terkandung yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Jadi jangan bertanya, saja kenapa sidir? Kenapa bukan mawar saja? Atau melati saja? Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu ketika itu dapat perintah, insya Allah, ya. Jangan lagi kita menggunakan logika. Yang kedua, dasarnya orang yang baru masuk Islam berarti mensucikan batinnya dari najis kemusyrikan. Maka sangat baik sekali bila lahirnya itu jasadnya itu, tubuhnya itu disucikan atau mandi. Ya, ini menjadi dasar mengapa orang yang baru memeluk Islam, agama Islam itu wajib mandi. Karena untuk mensucikan batinnya dan tubuhnya itu dari najis. Najisnya maksudnya najis kemusyrikan. Itu yang ketiga, hal yang ketiga yang mewajibkan mandi. Hal yang keempat, meninggal dunia. Meninggal dunia. Maksudnya, apabila seorang muslim meninggal dunia, maka kaum muslimin wajib memandikannya. Iksiluhu bima'i wa sidrin. Dasarnya adalah
hadis Rasul SAW terkait orang yang diinjak oleh untanya hingga tewas di Arafah. Rasul SAW bersabda, "Igsiluhu bima'i wa sidrin." Mandikan dia dengan air dan sidrin atau bidara. Ini makna asal untuk perintah adalah wajib dilaksanakan. Igsiluhu bima'i wa sidrin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis kedua, hadis dari Ummu Atiyah. Ketika anak perempuan beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Igsilnaha salasan au khamsan au sab'an au aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika." Mandikanlah ia sebanyak 3 kali siraman, 5 kali, 7 kali, atau lebih jika kalian menganggap itu perlu. Jadi maksudnya begini, ini kalau pengalaman saya memandikan jenazah, ini mengambil hadis ini 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih. Ini maksudnya siraman kita ya. Kalau siraman pertama, ini karena pernah kita ya di sini ya. Pernah, ya kan? Tapi ibu-ibu saja. Oh, ibu-ibu saja. Oh, akhwat bergerak waktu itu. Bukan. Oh iya, akhwat bergerak. Nah, ini kalau mandikan jenazah ini sudah ada tuntunannya, tidak sekedar suka-suka kita ya. Karena bagaimana caranya menyiram dengan air sidrin, ya, sider, atau kita bagaimana boleh tidak kita menggunakan air kamper. Nah, itu semua ada aturannya. Yang dimaksudkan 3 kali siraman, 5 kali, 7 kali atau lebih tergantung kebutuhannya. Karena kadang-kadang ada orang meninggal penyebabnya karena dia sakit ya, karena operasi, mohon maaf, karena penyakit gula, kemudian badannya itu ada bolong-bolongnya. Kan tidak mungkin 7 kali, 9 kali, pasti berkali-kali. Maka di ujung hadis Rasul SAW itu, jika kalian menganggap itu perlu, ya. Sungguhnya maksud dari memandikan mayit beberapa kali adalah membersihkannya, sebab ibadah itu maksudnya bersuci hanya sebatas 3 kali saja. Ya. Kalau kita berwudu itu kan 3 kali, tapi kalau mandikan jenazah itu boleh lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa sungguhnya yang diserahkan Rasulullah SAW kepada pendapat mereka adalah penambahan jumlah siraman air, bukan perkara mandi. Sebetulnya cukup jelas ya dalil pertama tadi, igsiluhu bima'i wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan sidrin, sudah jelas ya bagaimana cara kita mandi. Nah, kemudian bagaimana kalau yang meninggal itu bayi, bukan bayi maksudnya, janin yang keguguran, ya. Apakah janin yang gugur dari kandungan itu wajib dimandikan? Ada 2 perincian terkait masalah ini. Kalau janinnya sudah lebih dari sudah memiliki ruh, maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan. Janin, ya, ruh. Janin ya, janin. Nah, inilah Islam itu sangat luar biasa, menghargai proses bagaimana manusia, gitu ya. Jangankan yang hidup, orang yang meninggal saja, masih janin saja harus diurus, ya, harus diurus. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW sebagai orang yang benar, yang dibenarkan, menceritakan kepada kami, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Salah seorang di antara kalian disempurnakan kejadian dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Dan selama itu juga ia berproses menjadi gumpalan darah, kemudian dia berproses menjadi gumpalan daging, lalu seorang malaikat dikirim kepadanya, lalu dia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Itu takdirnya. Apakah rezekinya, ajalnya, amalnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan celaka atau beruntungnya
janin itu, lalu tiupkanlah ruhnya. Muttafaqun alaih. Nah, ini tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah kecuali hal ini sudah disampaikan melalui wahyu. Ini tidak termasuk ijtihad Rasulullah, tidak. Ini murni wahyu dari Allah. Nah, ini menjadi dasar mengapa orang meninggal dunia itu sekalipun masih dalam bentuk janin harus dimandikan karena dia sudah hidup, sudah tentukan takdir untuk dirinya. Ya, mau gimana? Kan baru diletakkan takdirnya oleh Allah berupa rezekinya, baik tidak, buruk tidak, baik buruk kehidupannya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ternyata hari berikutnya Allah mentakdirkan dia. Yang kelima menyebab kita mandi adalah haid. Nah, sudah kita paham kalau yang ini ya. Apa dalilnya wajib mandi karena haid ini? Harus tahu dalilnya. Kenapa mandi? Kan itu perintah, ya harus tahu dari mana dulu asalnya. Ini hadisnya dari Fatimah binti Abi Hubayshi. Fatimah binti Abi Hubayshi. Ia menceritakan pada Rasulullah SAW bahwa dia mengalami haid. Jadi Fatimah binti Abu Hubayshi ini menceritakan pada Rasulullah SAW bahwa dia mengalami haid. Lalu beliau memerintahkannya untuk berhenti melakukan ibadah karena ia tidak dalam keadaan suci. Kemudian setelah darah berhenti keluar, dia diperintahkan untuk mandi dan sholat. Ini hadisnya muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadisnya seperti ini, konteksnya seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Fatimah binti Abu Hubayshi datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku seorang perempuan yang sedang keluar haid, ya, keluar darah di luar masa haid, hingga aku tidak suci. Maka apakah aku boleh meninggalkan sholat? Rasul SAW bersabda, tidak, itu hanya darah biasa, bukan darah haid. Apabila kamu sedang datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Apabila haid sudah pergi atau darah haidmu berhenti keluar, maka basuhlah darah darimu, mandilah dan sholatlah. Ini dasarnya. Jadi awalnya itu tentang darah istihadah, ya. Tetapi Rasulullah melanjutkan lagi, apabila keluar darah haidmu, maka berhentilah. Tapi kalau kamu sudah cuci dari keluar darahmu itu, maka mandilah. Ini menjadi dasar bahwa perempuan itu harus mandi ketika suci dari haidnya atau berhenti dari haidnya. Ada di Al-Baqarah ayat 222. Itu menjadi dasarnya juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adhan faghtazilun nisaa fil mahiyid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini Allah mengurus perempuan yang haid. Ya. Al-Quran itu bukan sekedar informasi. Al-Quran itu memberikan solusi, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Itu Al-Quran. Bayangkan bagaimana perempuan harus mandi bersih pun diurus oleh Allah. Maka Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling benar itu adalah Islam. Karena Islam itu mengurus semua.
Bukan masalah bangun tidur sampai tidur lagi, bukan. Sampai ke masalah hal-hal masuk WC saja diatur. Coba, masalah perempuan harus mandi, bagaimana laki-laki mencampuri istrinya ketika dia bersih pun diatur oleh Allah. Ya, Maha sempurna ya Allah. Jadi, di dalam Al-Baqarah ayat 222 ini Allah berfirman kalau mereka telah suci, maksudnya telah mandi. Bahwa bersuci dari haid itu merupakan hal yang wajib, ya. Kemudian juga sudah dimaklumi dalam masyarakat kita. Nah, sekali lagi ayat ini menunjukkan kewajiban, ya. Tidak hanya menunjukkan kewajiban saja, tetapi ini menjadi jelas bagi kita bahwa syarat mandi itu berhenti keluar darah. Ini apa artinya? Bagi suami istri jangan ditanya istrinya masih haid nggak? Ada sisa sedikit. Udah, berarti kapan mandi bersihnya? Besok. Udah, sekalian aja kita mandi, kerja dulu baru mandi. Haram hukumnya. Karena sudah jelas perintah Allah itu apabila mereka telah suci. Kalau sudah suci berarti mereka harus baru boleh dicampuri. Ya, dan dua hal yang sudah saya sampaikan sore ini. Ini yang kedua. Yang pertama tadi suami istri yang tidak paham tentang fikih, baru ngumpul masuk, tidak ada reaksinya, tidak ada nikmatnya, tidak hanya bertemu saja dua alat hitam suami istri karena tidak ada apa-apa, tidak ada mandi keluar, langsung tidak mandi karena tidak keluar. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, apabila mereka telah suci berarti harus mandi, bukan sekalian mandinya. Ya, difahami ibu-ibu muda? Nanti ditanya sama suaminya, Umi, ini udah suci, besok kira-kira mandi bersih. Udah, sekarang kerja aja, gak apa-apa sekalian suci. Gak boleh begitu. Ya. Kemudian hal kelima, wajib mandi atau yang keenam, wajib mandi itu aja nifas. Ya, darah yang keluar pada saat persalinan, baik yang terjadi sebelumnya yaitu 2 atau 3 hari ataupun setelah keluarnya bayi yang dibarengi dengan rasa sakit. Tapi ada juga ya yang ketika hamil keluar darah, ya. Itu hanya bukan darah nifas, ya, tetap harus sholat. Rasulullah SAW menyebut haid dengan nifas. Beliau bersabda kepada Aisyah yang sedang haid, la'allaki nafiski, bukan nafsik, nafiski, la'allaki nafiski, barangkali saja engkau haid. Para ulama sepakat bahwa akan kewajiban mandi dengan sebab keluar darah nifas dan darah haid. Akan tetapi persalinan tanpa darah nifas tidak diwajibkan mandi. Ya. Tapi jarang ya orang melahirkan nggak keluar darah itu. Ada nggak? Nggak ada. Mau pakai sesar juga tetap keluar darah karena bersisa-sisa. Ada ulama yang mengatakan sungguhnya persalinan tanpa darah mewajibkan mandi. Persalinan itulah yang mewajibkannya, bukan masalah keluar darahnya, ya. Persalinannya itu yang menyebabkan dia harus mandi. Demikian materi kita. Ini kita belum bahas mandinya gimana, masih cukup nggak waktunya? Kita tanya jawab saja. Cara mandinya nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Ini harus tahu asbabnya dulu, hal-hal yang menyebabkan seorang itu harus mandi. Ini sangat penting, ya. Itu tadi yang diperhatikan oleh ibu-ibu muda, bahwa jangan sampai dilakukan pelanggaran yang tadi itu, ya. 2 hal tadi, ibu-ibu muda. Ya. Jadi kalau bertemunya 2 alat
hitan maksudnya masuknya kelamin suami kepada kelamin perempuan, mau itu nikmat keluar mani atau tidak, wajib mandi. Kemudian yang kedua, jangan dilakukan kalau hubungan suami istri kalau istri belum mandi suci. Tidak boleh. Harus selesai dulu. Kan itu perintah Allah dalam Al-Baqarah ayat 222. Apabila sudah bersih itu maksudnya mandi. Nah, diberitahukan kepada suami-suaminya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, ada yang bertanya silakan. Saya mau bertanya. Nggak apa-apa, kalau fikih itu nggak ada jorok, nggak ada adanya ya. Kan di awal yang membuat kita wajib mandi itu kan perempuan yang kayak mandi yang bulan. Nah, kan katanya enggak, walaupun tidak sedikit, tapi kalau misalkan bangun tidur ada air, itu kan wajib mandi. Nah, air yang dimaksud itu seperti apa? Maksudnya apa? Soalnya yang kan termasuk orang yang kalau misalkan keputihan itu kan sering banyak gitu. Apa yang cair, kalau yang agak-agak keruh gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya sebutkan 3 hal ciri daripada air mani. 1, bau. 2, kalau masih basah baunya adonan. Kalau kering seperti telur. Nah, sekarang bisa tidak dibedakan dengan keputihan? Kalau keputihan itu baunya seperti telur? Enggak. Iya. Enggak ada bedanya. Nah, sekarang paling tidak salah satunya tahu. Iya. Kalau mani itu baunya seperti adonan, baunya gas. Iya. Iya. Kalau adonan itu kan karena ada proses fermentasi ragi itu. Iya. Atau paling tidak dia amis seperti telur kalau sudah agak kering-kering dikit. Iya. Amis seperti telur. Ada yang tidak kenal tidak familiar dengan bau telur? Nggak mungkin ya. Nah, kalau tidak bisa membedakan paling tidak tahu karakteristik bau mani itu. Itu saja. Ya. Karena syaratnya sudah jelas, mau sadar atau tidak, mau yakin atau tidak. Yakin maksudnya ini, aku tadi malam mimpi apa enggak ya? Ini betul apa? Enggak ada syaratnya. Itu hadisnya tadi ya. Apabila kamu melihat air, maka mandi. Minal ma, maka mandilah. Ya. Apalagi apabila melihat air, maka mandi. Melihat air itu maksudnya mimpi. Sesuai dengan hadis dari sahabiah tadi itu ya. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ayo Mbak Yuli, Mbak Linda bertanya. Jangan katakan aku belum bertanya. Itu. Saya sambil lihat yang jemput. Sebelum kita mandi wajib, apakah diharuskan kita berwudu dulu atau sesudahnya? Oke. Nah, itu nanti masuk kepada bab cara mandi. Tapi secara umum, kalau kita melihat bagaimana cara mandi junubnya Rasulullah SAW bersama Aisyah, maka ada proses berwudu dulu. Jadi membersihkan parat, kemudian menempelkan tangan beliau di dinding, mengusap, maksudnya biar baunya hilang. Kalau kita sekarang kan pakai sabun, ya.
Kemudian setelah itu baru mandi. Kemudian nanti kalau Rasulullah itu setelah selesai semua proses mandi itu menyiramkan air dari kepala sampai ke kaki 3 kali, menyiramkan air sampai kaki, setelah itu mencuci kaki beliau 3 kali, kemudian beliau langsung keluar dan melaksanakan sholat tidak wudhu lagi. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya seperti itu. Yang baru datang mau bertanya silahkan. Ada itu tadi mandi wajib. Sedikit kita bahas sampai 5 menit ke depan. Ada mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan itu mandi setelah memandikan mayit. Apabila seorang memandikan mayit, maka disunahkan baginya untuk mandi. Dasarnya dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, man ghusalla mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa memikul mayit maka hendaklah dia berwudu. Man ghusalla mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikul mayit maka hendaklah dia berwudu. Nah, ulama menjelaskan kalau kita memegang jenazah, bukan maksudnya kan kalau kita pergi bertakziah ya, pergi melayat, kan biasanya membuka, ada yang mencium dan sebagainya itu ya. Mengusap-ngusap itu sunnahnya adalah kita berwudu. Setelahnya maksudnya ya, bukan sebelumnya, setelahnya. Ya. Yang kedua, sunnahnya mandi itu karena gila, yakin hilang kesadaran termasuk kerasukan karena keadaan hampir mirip dengan gila, maka sunnahnya dia mandi. Ya. Nah, kemudian karena pingsan. Nah, ini perhatikan hadisnya, sababul wurudnya. Pingsan maksudnya adalah tertutupnya kesadaran, bukan hilang kesadaran ya. Tertutup kesadaran. Karena disebabkan beberapa hal, biasanya karena sakit yang parah. Ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Panasnya tinggi. Beliau pingsan dan tak lama kemudian siuman, lalu beliau bertanya, apakah orang-orang telah sholat? Sahabat menjawab, tidak, mereka sedang menunggu engkau ya Rasulullah. Kemudian beliau meminta air di dalam wadah, lalu beliau mandi. Setelah siuman dari pingsan, karena sakit ya. Beliau mandi. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba beliau pingsan untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian beliau siuman kembali dan bertanya, apakah orang-orang telah sholat? Sahabat menjawab, tidak, mereka sedang menunggu engkau. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang telah sadar dari pingsan itu disunahkan untuk mandi. Nah, begini maksudnya begini. Memahami hadis ini jangan langsung, kenapa kita kan pingsan, jangan. Tapi kita mengikuti sunnah, maka kita akan dapat pahala. Ya, ikuti sunnahnya. Ya. Apabila yang terkait dengan orang yang gila, itu bagaimana? Apabila mandi disyariatkan untuk orang pingsan, maka orang yang sadar dari gila lebih disunahkan lagi. Sebab gila kan lebih besar ininya ya, pengaruhnya.
karena itu mengacu kepada psikologis. Jika orang yang pingsan itu keluar maninya saat pingsan, maka dia juga wajib mandi seperti orang yang tidur bermimpi junub. Nah, Allahu a'lam bishawab, ada 3 asbab seorang itu mandi sunnah, ya. Karena mandikan jenazah, karena gila, karena pingsan. Pingsannya itu seperti yang terjadi dialami oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Demikian materi kita pada sore hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam majelis ilmu. Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah dengan kebaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian materi kita. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.